Year to date sekarang, average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Wah, berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Yang saya hormati, sekarang kita berikan kesempatan kepada Gubernur Bank Indonesia untuk menjawab semua pertanyaan, diskusi yang selama ini sudah berlangsung dari tanggal 8 April. 8 April kita tunda dan sekarang baru kita jalankan kembali. Saya persilakan Pak Gubernur. Terima kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, pernah kami bersama Dewan Gubernur, Bu Destri, Bu Aida, Pak Riki, dan juga Pak Tommy. Mohon izin Bu Fili berhalangan hadir karena sedang menghadiri sidang Deputi G20 di Amerika Serikat. Memohon izinnya untuk menunjukkan kami semua memang timnya, satu tim Dewan Gubernur untuk menjunjung tinggi diskusi rapat kerja dalam Komisi 11 DPR RI. Kami terima kasih atas tadi 18 dari pimpinan dan anggota yang menyampaikan pandangan, saran, dan juga apresiasi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang nanti insya Allah kami bersama akan memberikan jawaban dan juga masukan dan kemudian tindak lanjut yang kita perlukan. Tapi yang utama dan pertama kami sampaikan terima kasih atas apresiasi yang pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR sampaikan kepada kami untuk kinerja 2025. Yang tadi sudah disampaikan bahwa kinerja tahun 2025 tentu saja didasarkan pada waktu kondisi global yang Februari tahun 2025 tiba-tiba ada kebijakan Amerika Serikat yang tentu saja pada waktu itu tidak pernah kita pikirkan pada saat membuat program kerja anggaran tahunan di akhir tahun 2024. Bersamaan pada waktu itu kita juga merumuskan IKU, indikator kinerja utama pada tahun 2024, tahun 2025, dan juga berbagai langkah-langkah kebijakan termasuk anggarannya di tahun 2025. Dan kemudian kami berusaha maksimal untuk mencapai IKU-IKU tadi dan kami April dan terima kasih atas berbagai apresiasi yang ada. Tadi kami sampaikan itu kami menjadi motivasi untuk bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, fokus dari pembahasan raker ini adalah penilaian kerja tahun 2025 dan dari kami mewakili Bank Indonesia Dewan Gubernur menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih atas apresiasinya yang tadi untuk kinerja tahun 2025. Dari berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau boleh saya kelompokkan satu yang berkaitan bagaimana lebih baik lagi untuk merumuskan IKU sampai kemudian kinerjanya. Supaya nanti kita lebih baik lagi untuk misalnya tahun 2027 ke depan. Karena gimana pun juga kita selalu ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bagian yang kedua nanti kami sampaikan juga penjelasan secara lengkap. Ini adalah update ya, yaitu tahun 2026 yang khususnya tadi banyak pertanyaan berkaitan dengan nilai tukar. Kalau boleh saya grouping dari berbagai 18 pertanyaan, kalau boleh saya grouping bagian yang pertama, bagaimana kita lebih baik lagi dalam pengukuran kinerja.
sampai program kerja yang nanti itu saja menjadi masukan kami siapkan nanti sekitar bulan Juni Juli kan kita akan melakukan pembahasan awal untuk penyusunan program kerja penyampaian IKU tahun 2027 dan nanti akhir tahun seperti itu ya. Tapi kami memang perlu konsultasi terus supaya kami yang merumuskan itu memang kesepakatannya secara bersama. Yang pertama, untuk bagian-bagian yang pertama, sebagaimana kita sepakati bersama bahwa dalam proses perumusan program kerja dan juga anggaran kami ada rencana 5 tahunan. Dari 5 tahunan kami untuk tahun yang akan datang itu sebagai bagian untuk merumuskan perencanaan tahunan. Nah, perencanaan tahunan yang kemudian didasarkan kepada proyeksi-proyeksi tahun yang akan datang sebagai dasar untuk perumusan IKU dan kemudian kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan Komisi 11 untuk nanti kalau ada beberapa perbaikan mari kita sama-sama melakukan perbaikan-perbaikan bagaimana merumuskan suatu IKU ya sebagai nanti dasar penilaian kerja dan juga berikut program kerjanya sampai kepada anggarannya. Itu kami siap untuk nanti berdiskusi Pak Dolvi, Pak Ketua kita diskusi, Pak Hanif terima kasih kita diskusi bagaimana kita melihat lebih baik ya karena untuk yang tahun 2026 ini kemarin di akhir tahun 2025 kan kita sudah menyepakati itu IKU-nya apa, kemudian program kerjanya apa, anggarannya beragam jadi paket waktu itu kita pembahasan lengkap itu ya. Tapi untuk tahun 2022 itu yuk kita perbaiki bersama dengan berbagai masukan-masukan tadi supaya tahun 2027 lebih baik lagi dong. Itu seperti itu baik dalam penurumusan IKU program kerja sampai kepada anggaran yang nanti menjadi dasar penilaian kinerja. Dalam konteks itu kami terima kasih bahwa berbagai pandangan-pandangan itu sangat tepat untuk kita bisa merumuskan IKU tahun 2027 lebih baik. Kami dari hasil pembahasan ini, insya Allah nanti kami akan rumuskan, kami perlu konsultasi dengan Bapak pimpinan dan anggota supaya itu menjadi kesepakatan bersama. Dalam konteks seperti ini, dalam pemahaman kami bahwa satu, IKU itu apa? IKU adalah didasarkan adalah suatu target-target dari penjabaran bagaimana Bank Indonesia melaksanakan tugas sebagaimana pasal 7 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Nah, di dalam konteks seperti ini itulah sebagai suatu sasaran tahunan. Sasaran tahunan kita rujuk dari penjabaran tujuan mandat Bank Indonesia, yaitu menjaga stabilitas rupiah, yaitu pencapaian inflasi, stabilitas nilai tukar, itu bagian pertama, kemudian turut mendukung stabilitas sistem keuangan, dan juga menjaga stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itulah narasi dalam undang-undang adalah itu yang kami selama ini nanti mohon masukan dan kita diskusi lebih lanjut ya. Satu, kita jabarkan stabilitas nilai rupiah yang pertama adalah inflasi. Ya. Kemudian nanti stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi dalam merumuskan IKU pendekatan yang kami lakukan ada 3 kriteria. Satu adalah kontrol B dalam mandatnya dan cakupan BI, ya. Yang kedua adalah realistis dan yang ketiga adalah measurable. 3 indikator itu yang kita gunakan dalam merumuskan IKU sebagai menurunkan dari tujuan. Kontrol B, kemudian realistis, dan yang ketiga adalah measurable. Itu ya. Mari kita diskusikan pemahaman kami yang kami lakukan untuk IKU 2025 dan juga IKU 2026. Satu, berkaitan bagaimana kontrol B, measurable, dan realistisnya dari stabilitas nilai rupiah versi yang pertama adalah inflasi.
inflasi kami itu ada target yang ditetapkan pemerintah atas rekomendasi Bank Indonesia, yaitu adalah 2,5 plus minus 1%. Berarti 1,5 sampai 3,5% itu diputuskan oleh pemerintah. Kami menyampaikan rekomendasinya, yaitu kesepakatan BI dengan pemerintah. Mari kita ukur bagaimana menjabarkan kontrol lebih realistis dan measurably. Nah, bicara inflasi, kalau kita tahu kenapa ada 3 segmen dari inflasi. Satu adalah IHK, di dalamnya terdiri dari 3, volatile food, administered prices, dan core inflation. Mengapa dalam IKU kami yang terkontrol oleh BI adalah berkaitan dengan core inflation? Karena kalau harga pangan naik turun itu kami dekati itu adalah karena ada ketersediaan pasokan bahan baku bahan pokok ya. Yang kenapa kami dekatinya seberapa besar efektivitas tim pengendalian inflasi pusat maupun daerah program-programnya begitu. Sampai kemudian administer prices. Itu kan keputusan pemerintah untuk menaikkan BBM atau listrik itu ya. Sehingga kenapa target kami di IKU inflasi itu yang measurable-nya dan kemudian realistisnya ada di core inflation. Sehingga yang performance indicator-nya adalah core inflation. Sementara yang volatile food dan administer prices sebagai monitoring indikator. Itu IKU-nya adalah itu adalah kita bicara inflasi. Nah, selama ini kami menyampaikan itu dan dari tahun 2025 alhamdulillah core inflation-nya tadi sampaikan Pak Dolfi 2,9 masih di sekitar itu. Kita boleh berdebat ngukurnya apakah itu 100 atau 100 sekian segala macam itu kita boleh berdiskusi. Tapi faktanya core inflation 2,5 di dalam kisaran yang ditetapkan pemerintah 1,5 sampai 3,5%. Itu mengenai inflasi. Sekarang kita bicara menjabarkan stabilitas nilai tukar rupiah. Kata-katanya adalah stabilitas nilai tukar rupiah, bukan tingkat nilai tukar rupiah. Kita bicara stabilitas, bukan level. Nah, ini yang harus kita jabarkan. Nah, yang kami dekati sekarang adalah yang kita sebut stabilitas adalah volatilitas nilai tukar rupiah yang average-nya 20 hari. Jadi kami membuat naik turunnya nilai tukar rupiah, average dalam 20 hari itu rollingnya seperti apa. Nah, kami cek tadi itu di dalam year to date sekarang itu adalah 5,4%. 5,4%, which is actually itu masih relatif stabil. Itu bicara lagi-lagi mandatnya undangan stabilitas nilai tukar rupiah. Mari kita berdiskusi mengukur stabilitas. Stabilitas bukan level, tapi adalah bagaimana naik turunnya. Naik turunnya kami dekati adalah standar deviasi yang rolling selama 20 hari rolling terus lah. Kami tadi cek ya Bu Desi ya 5,4%. Nah, berapa? 5,4%. Itulah seperti jadi itu adalah mari kita memahami ini dan juga ikut menjelaskan kepada masyarakat bahwa adalah stabilitas nilai bukan levelnya lah seperti itu yang kami lakukan 5,4 menurut ukuran. Kenapa kami masih menggunakan stabil? Karena acaranya lah volatilitas. Bukan berarti bahwa kami tidak melakukan. Karena kami jelaskan lah seperti kami lagi bicara pengukuran IKU dan segala macam. Nah, tadi timbul pertanyaan, apakah stabilitas nilai tukar rupiah mau diukur Pak Dolfi dengan rentangnya yang asumsi nilai tukar? Kan kita ada average tahunan berapa, ada kisaran bawah, kisaran atas untuk tahun 2026 seingat saya kalau di dalam budget itu 16.500 ya, kisaran bawahnya 16.200, kisaran atasnya 16.800 ya. Nah, nanti kami akan jelaskan bagian kedua. Year to date sekarang, average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian.
Wah, berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba, eh, Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan, nah kenapa kami yang masih yakin gitu ya. Tapi volatilitas ikutnya kita volatilitas sekarang loh ya. Tapi tahun depan monggo nanti kita diskusikan, kita sepakati tidak hanya volatilitas tapi juga kisaran 16,2, 16,7 ya sesuai. Monggo nanti kita berdebat supaya kita ada kesepakatan antara Komisi 11 dengan kami lah seperti itu. Monggo Pak. Ini Pak, menerjemahkan stabilitas ini nih Pak. Tadi kan Bapak bilang stabilitas bukan pada level, tapi pada gejolaknya yang diukur tadi berapa? 5%. 5,4%. Nah, menetapkan bahwa dalam rentang 5,4% itu dianggap stabil, itu apa ininya Pak, landasannya? Kalau kita menggunakan pengertian stabilitas dalam ilmu-ilmu yang lain, stabilitas itu adalah kemampuan untuk kembali kepada posisi semula, Pak. Itu bisa didefinisikan demikian. Nah, Bapak menggunakan definisi stabilitas, menggunakan definisi yang mana ini? Apakah ini definisi yang berlaku umum di Bank Sentral, atau ini definisi tersendiri yang dibuat oleh Bank Indonesia, atau bagaimana? Karena kalau kita baca pengertian stabilitas, itu adalah kemampuan untuk kembali kepada posisi semula. Nah, kalau posisi semula ini kita asumsikan nilai fundamental ekonominya, nah kemampuan untuk kembalinya ini yang penting, stabilitas. Bukan dia, itu maksudnya definisi itu datang dari mana, kemudian kriteria angka 5,4% datang dari mana itu Pak? Menyatakan itu stabil. Kenapa nggak 1%? Misalnya, kenapa nggak 2%? Kenapa harus 5 dianggap volatilitas yang dianggap stabil? Ya, silakan Pak. Begini Bapak, memang tidak banyak bank sentral yang mentargetkan nilai tukar. Hanya Singapura aja, Hong Kong, dan berbagai yang mandatnya adalah targetnya adalah nilai tukar. Sebagian besar negara termasuk emerging market itu nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar. Dalam segala ini memang banyak yang kemudian ya dibiarkan mekanisme sehingga beberapa indikatornya makanya kalau negara lain volatilitasnya lebih gede meskipun levelnya depresinya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi Pak Dolfi, oleh karena itu kami menggunakan volatilitas itu dasarnya adalah standar deviasi. Standar deviasi itu kan kita ukuran statistik, mohon maaf saya tidak ingin menggurui. Standar deviasi kan tentu saja berapa standar deviasi dari min kan. Ya kita ukur itu Bapak. Bukan kembali kepada level awal. Gitu ya, gitu Pak. Kita just dasar ukuran statistik saja. Standar Pak, deviasi saya ada ingin di, itu Pak, Pak Gubernur. Ini Ini sebagai diskusi Pak ya. Kita bukan, Bapak tadi kan menyampaikan tidak menggurui, kita juga tidak ingin menggurui Pak. Tantangan ekonomi kita kan makin berbeda Pak. Dan standar deviasi ini kan sudah sangat lama dipakai oleh BI. Dan kemudian tidak mencerminkan apa yang selama ini disampaikan oleh Bapak juga, disampaikan oleh Menteri Keuangan, dan disampaikan, termasuk kita, saya termasuk sering menyampaikan, tidak mencerminkan, kenapa nilai tukar kemudian tidak mencerminkan fundamental ekonomi kita. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau kemudian standar deviasi itu masih dipakai, dan itu tidak menjadi cerminan bagi fundamental ekonomi kita, kenapa itu masih dipertahankan? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang kami sajikan tadi adalah yang kita sudah diskusikan untuk tahun 25-26. Ini kan dasarnya menggunakan volatilitas tadi. Kalau saya mendengarkan, kami berterima kasih atas masukan-masukan tadi dari Bapak Ibu. Ya mari kita pikirkan apakah ada definisi baru, ukuran baru untuk stabilitas. Tidak hanya volatilitas yang tadi, tapi juga suatu
dalam menyusun APBN maupun menyusun RADBI kan ada average of the year, Bapak. Dan itu ada kisaran bawah dan kisaran atas. Average of the year, Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, dan Ibu sekalian, waktu menyusun berapa rata nilai tukar 1 tahun kan sudah didasarkan dengan konsisten dengan proyeksi inflasinya berapa, proyeksinya pertumbuhan ekonomi berapa, dan neraca pembayaran gimana, sehingga kita bisa menggunakan sebagai referensi Bapak ya, sebagai referensi average of the year dan kisaran batas bawah itu nilai tukar yang sesuai dengan fundamenta. Nilai tukar fundamenta itu kan nilai tukar yang sejalan dengan perkembangan ekonomi makro ya tadi kan. Nah, seperti tahun 2026 ini kita sepakat inflasinya 2,5 plus minus 1. Waktu itu pertumbuhan ekonominya dalam APBN 5,4%. Berapa nilai tukar yang sesuai dengan tajian sampai pertumbuhan itu? Dulu kita sepakati reratanya 16.500 dengan kisaran 16,2 sampai 16,8 atau 16,7 saya lupa ya. 16 kalau batas. Apakah itu menjadi suatu kisaran baru? Kalau itu makanya tadi jawaban yang singkat kepada Pak Dolfi tadi, nilai fundamental berapa? Average of the year 16.500. Kisaran bawahnya 16,2, kisaran atasnya 16,8. 16,8. Apakah BI yakin akan masuk? Karena sekarang 16,9. Nah ya rata ya year to date ya. 16.900 year to date, dan pengalaman kami kalau April, Mei, Juni memang lebih tinggi. Nanti kalau Juli, Agustus akan menguat, sehingga the whole year kami masih meyakini nilai tukar akan di dalam kisaran 16,2, 16,8. Begitu Bapak yang tadi kami ingin. Tapi mohon maaf, nanti ini sebagai IKO baru ya untuk tahun 2027 bukan 2026 ya Pak. Ini Pak, saya mempunyai asumsi begini Pak. Antara makroekonomi fundamental dan nilai tukar. Kita ini ketemu kolam renang yang ini makroekonominya Pak, fundamentalnya. Kolam renang yang bersih, bening, warnanya biru, pokoknya layak lah. Tiba-tiba kita ketemu nilai tukar Pak, di akuarium, yang sumber airnya dari kolam tersebut. Atau kita ketemu lautan luas yang jernih dan sebagainya, itu fundamental ekonomi kita. Terus kita ketemu kolam renang yang sumbernya dari air laut itu. Terus kita ketemu Pak, kolam renangnya bagus, akuariumnya butek, yang tidak mendasarkan kepada kolam renang yang bersih tersebut. Sementara yang jaga kolam renang kita salahkan, atau yang jaga akuarium yang kita salahkan. Ini yang terjadi Pak. Kolam renangnya bersih, jernih, bagus, akuariumnya yang bersumber dari kolam renang itu airnya keruh, banyak lumutnya, dan lah ini yang terjadi. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.